Tanda dia hampir gila karena menyayangimu diam-diam. Kamu nggak tahu, kamu nggak menyadari, tapi dia udah lakukan banyak hal. Perhatiannya, pengorbanannya, dia lakukan semuanya senyap, diam-diam, tapi real, nyata tindakan-tindakan yang dia lakukan. Dia benar-benar sayang, benar-benar cinta, benar-benar serius. Hanya saja diam-diam, begitu loh. Untuk itu cobalah tajam menilai. Siapa tahu dia ini adalah orang yang juga kamu cintai, adalah orang yang juga kamu menganggap bahwa oh ini tipikal saya, oh ini yang saya inginkan. Siapa tahu jodohmu. Ya, jadi coba cek, ada beberapa tandanya. Oke? 10 tanda dia hampir gila karena menyayangimu diam-diam. Yang pertama, dia pasti akan bolak-balik menghubungi kamu. Gak mungkin enggak. Karena yang namanya sayang adalah satu kebahagiaan, bisa terhubung baik lewat chat, apalagi sampai teleponan, itu akan membahagiakan dia. Jadi pasti, bisa dipastikan dia akan bolak-balik menghubungi kamu. Untuk itu coba pikir-pikir, ingat-ingat siapa dia yang rajin banget hubungi kamu. Baik lewat chat, baik lewat telepon. Coba ingat-ingat siapa dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rajin kepoin sosial media kamu. Semua sosial mediamu, Instagrammu, Facebookmu, YouTubemu, TikTokmu, Twittermu, semuanya dia follow semuanya. Dia pengen tahu apa yang kamu post, apa yang kamu like, apa yang kamu komentar. Dia pengen tahu. Sekepo itu loh dia. Bahkan dia scroll beberapa minggu lalu, bulan lalu, bahkan beberapa tahun lalu. Dia scroll. Dia bahkan like, bahkan dia komen. Kalau kamu perhatikan, ini kayaknya orang spam atau gimana. Tapi enggak. Itulah yang dia lakukan. Kepoin sosial media kamu. Saking sesayang itu dia sama kamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia cemburu. Dia cemburu kalau ada orang lain yang coba deketin kamu, atau kamu coba dekat dengan orang lain. Dia cemburu karena memang dia sesayang itu sama kamu. Pertanyaannya adalah, dari mana kamu tahu atau kita tahu bahwa dia cemburu? Lihatlah perubahan sikapnya. Tadinya kalian mungkin udah cukup dekat. Tadinya kalian mungkin sudah cukup intens komunikasinya. Tiba-tiba berubah. Kenapa berubah? Karena kamu udah deketin sama orang lain, atau kamu dekat dengan orang lain. Cemburu dianya. Berubah sikapnya. Bukan gak sayang, sayang banget. Cuman karena cemburu, sedikit berubah sikapnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia bahkan mimpiin kamu berkali-kali. Seminggu bisa 1 kali, 2 kali. Sebulan bisa berapa kali. Tentunya mimpiin kamu hal yang baik-baik ya, bukan yang aneh-aneh. Karena apa dia kemudian bisa mimpiin kamu berkali-kali? Salah satu faktor yang paling sering kenapa orang sampai mimpi adalah karena dia kepikiran, karena dia sesayang itu sama kamu. Ya, saking sayangnya kepikiran. Terus kemudian mencari cara untuk ketemu, untuk apa dan segala macam. Akhirnya kan alam bawah sadar rekam dan ke bawah mimpi. Itu yang keempat, mimpiin kamu berkali-kali. Yang kelima adalah
tanda dia hampir-hampir gila karena menyayangimu. Diam-diam dia berusaha yang namanya jumpain kamu. Dia coba jumpain di depan kantormu, kerjaanmu, atau bahkan bola-balik di depan rumah kamu, atau bahkan di tempat tongkrongan kamu. Dan mungkin waktu ketemu di depan kantormu, dia bilang, oh kebetulan lewat. Atau depan rumahmu dia bilang kebetulan lewat. Atau di tempat tongkronganmu kebetulan lewat. Tapi ingat, kalau bolak-balik perlu dipertanyakan. Kalau satu kali, oh oke, gak sengaja, mumpung lewat. Tapi kalau dia berkali-kali, ya, itu tandanya itu upaya atau usaha yang dia lakukan karena menyayangi kamu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia berusaha tuh untuk kemudian dekat dengan orang-orang terdekatmu. Makanya kalau kamu perhatikan, tiba-tiba dia udah deket tuh sama temanmu si A, dengan temanmu si B, besoknya lagi dengan temanmu si C. Bahkan lebih jauh, dia udah deket sama sahabatmu. Kamu gak tahu tiba-tiba kok udah bisa deket, kok bisa udah akrab. Itu yang dia lakukan, berusaha dekat dengan orang-orang terdekatmu. Bahkan lebih jauh, dia deketin saudaramu, keluargamu. Ya karena memang sebegitu sayangnya dia pengen dekat dengan orang-orang terdekatmu. Itu salah satu hal yang biasa terjadi. Untuk itu coba perhatikan, dia udah dekat dengan siapa saja orang-orang terdekatmu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia memberikan kejutan ataupun hadiah terhadap kamu. Apalagi kalau jelas-jelas kamu birthday, ulang tahun. Tapi ulang tahun ataupun enggak, mau Valentine ataupun enggak, dia memberikan kejutan ataupun hadiah sama kamu. Dan kamu harusnya tahu dong, harusnya kamu peka dong, apa maksud dibaliknya itu. Sekalipun dia bilang, oh enggak, mau kasih aja, mau kirim aja segala macam, semoga suka. Harusnya kamu udah peka, gak mesti minta penjelasan apa, begitu loh. Jadi kejutan, hadiah, kamu coba ingat-ingat sudah berapa kali dia memberikan itu terhadap kamu. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan adalah dia ini senang banget, sangat senang yang namanya membantu kamu. Tanpa kamu ngomong, ya, dia tiba-tiba udah bantu kamu, udah tolong kamu. Padahal kamu gak ngomong loh, tapi dia tahu loh. Yang namanya sayang, apalagi sayang banget, pasti dia tahu sedikit banyak kamu perlu dibantu apa, kamu ada masalah apa, kamu perlu ditolong apa. Dia pasti sedikit banyak tahu, karena dia pelajari, dia cari tahu. Dan jangan terkejut kalau tiba-tiba dia membantumu yang ini, yang itu, segala macam. Bahkan sampai keluargamu, saudaramu, orang tuamu pun dia bantu. Karena memang sesayang itu dia sama kamu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, coba perhatikan. Ini beneran, coba perhatikan tatapan matanya yang intens, tatapan matanya yang bahagia, tatapan matanya yang berseri-seri, mukanya yang berseri-seri, matanya yang aduh. Orang kalau marah kan, kalau kecewa terlihat dari sorot matanya. Sama juga orang kalau sayang bisa terlihat jelas dari sorot matanya. Untuk itu lihat tatapan matanya, lihat senyumnya, lihat wajahnya yang berseri-seri karena ketemu kamu. Wajar, karena kamu adalah orang yang begitu dia sayangin. Dan yang terakhir, tanda dia hampir-hampir gila karena begitu menyayangi kamu diam-diam. Yang terakhir, dia sangatlah memprioritaskan kamu. Kalau kamu mau tahu, coba kamu cek dia, cepat dia balas.
Coba kamu telepon, cepat dia angkat. Coba kamu minta waktunya, dia kasih waktunya. Coba kamu bilang ketemu dong, pasti dia ketemu. Jadi kamu menjadi prioritas dianya. Dia boleh mengabaikan waktunya dengan teman-temannya, yang penting kamu diprioritaskan. Dia boleh mengabaikan hobinya, yang penting kamu diprioritaskan. Segitunya, karena memang dia begitu menyayangimu. Nah teman-teman, dari 10 tanda ini, yang mana yang kamu dapatin? Coba komen ya. Dan kira-kira siapa orangnya? Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.